Laju inflasi ini memicu kekhawatiran stagflasi menyusul data pasar tenaga kerja yang lesu. Tekanan harga juga diperkirakan semakin besar dalam beberapa bulan mendatang. Ya, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan indeks harga konsumen naik 0,4% secara month-to-month di bulan Agustus 2025, adapun secara tahunan inflasi Agustus mencapai 2,9% dan menjadi level tertinggi sejak Januari. Inflasi Amerika Serikat naik lebih tinggi dari perkiraan pada Agustus 2025. Kenaikan ini diyakini tidak akan menghalangi langkah Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga pekan depan. Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan indeks harga konsumen naik 0,4% month to month pada Agustus 2025, naik dari 0,2% pada bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi Agustus mencapai 2,9%, level tertinggi sejak Januari dan naik dari 2,7% pada Juli. Angka ini sedikit di atas perkiraan ekonom yang memproyeksikan kenaikan 0,3% month to month dan 2,9% secara year on year. Laju inflasi ini memicu kekhawatiran stagflasi menyusul data pasar tenaga kerja yang lesu. Tekanan harga juga diperkirakan semakin besar dalam beberapa bulan mendatang karena perusahaan mulai kehabisan stok pratarif sehingga dampak penuh dari kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump mulai terasa. Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan harga pangan dan energi tercatat naik 0,3% pada Agustus sama dengan level Juli. Secara tahunan, inflasi inti bertahan di level 3,1%. Berbagai sumber, IDX Channel. Bank Sentral Eropa atau European Central Bank kembali menahan suku bunga acuan di level 2% pada pertemuan di hari Kamis 11 September 2025 seiring dengan tekanan inflasi yang terkendali dan beredanya risiko ekonomi. Investor pun menyimpulkan peluang pemangkasan tambahan sudah tertutup. ECB mempertahankan suku bunga deposito di level 2% sesuai dengan perkiraan. Bank Sentral juga tidak memberikan panduan langkah lanjutan, menegaskan keputusan akan tetap berbasis pada data tiap pertemuan. Presiden ECB Christine Lagarde mengingatkan prospek harga masih lebih tidak pasti dari biasanya akibat kondisi perdagangan global yang fluktuatif. Menurut Lagarde, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi kini lebih seimbang dan Lagarde juga kembali menekankan ECB kini berada di posisi yang baik dan menyatakan proses disinflasi telah berakhir. ECB sebelumnya memangkas bunga 8 kali berturut-turut dalam setahun hingga Juli menurunkan level dari puncak 4% ke posisi netral di angka 2%. Dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street yang berakhir di level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Kamis terdorong rally saham teknologi seperti Tesla dan Micron Technology serta meningkatnya keyakinan investor bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya bulan ini. Adapun pada perdagangan di hari Kamis, indeks S&P 500 ditutup menguat 0,85% ke level 6.587, Nasdaq Composite naik 0,72% ke level 22.043 dan Dow Jones melesat 1,36% ke posisi 46.108. Dari bursa Eropa, pemirsa, yang menghijau pada hari Kamis ditopang rally saham sektor pertahanan menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan. Sementara investor juga mencermati keputusan Bank Sentral Eropa yang mempertahankan suku bunga acuan. Indeks Stoxx 600 ditutup menguat 0,55% ke level 555,33. CAC 40 Prancis ditutup naik 0,8% di level 7.823 meski dihantui oleh ketidakpastian politik dan juga fiskal. Sedangkan DAX Jerman menguat 0,3% di level 23.703. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Pak Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Selamat pagi Pak Bima. Ya, selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Bima, semoga sehat selalu Pak Bima. Ada satu hal yang kemudian cukup menarik pagi hari ini, kita akan memperbincangkan terkait dengan pengucuran 200 triliun dana Bank Indonesia ke Bank Himbara mulai hari ini dan dampaknya terhadap saham-saham Bank BUMN akan seperti apa pasca kemarin sudah menguat begitu di penutupan perdagangan sesi 2. Hari ini mungkin diproyeksikan akan terbang atau seperti apa Pak Bima? Ya, saya pikir
banyak hal yang bisa kita ambil secara positif ya terkait dengan sentimen ini. Pertama, karena memang di pekan sebelumnya ya kita tahu bahwa IHSG kita sempat diwarnai oleh sentimen negatif terkait dengan demonstrasi. Di momen yang tepat saat beberapa emiten membutuhkan informasi yang positif, lahirlah informasi dari Menteri Keuangan yang baru yang menurut saya selain daripada kebijakan ini tentunya positif dan momentumnya pun juga pas gitu. Jadi sehingga kalau dikatakan di hari ini memang akan efektif ya penyaluran 200 triliun tersebut dan sudah direspon juga oleh hampir saham-saham yang memang berkaitan di hari Kamis kemarin sehingga di hari ini saya pikir yang sedang ditunggu oleh investor adalah yang juga dijanjikan di hari ini ya akan diumumkan yaitu adalah bobot pembagian antara 6 bank himbara ya. Nah, saya juga menunggu apakah nanti seperti yang terjadi di PMN ya yang beberapa kali dilakukan kalau dari PMN sendiri memang dilihat dari kebutuhan masing-masing emiten yang antara satu dengan yang satu berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk saat yang ini memang masih dikaji, ya kita tunggu apakah memang berdasarkan dari market cap misalkan atau memang dari hal lain yang dipertimbangkan sehingga menurut saya untuk saat ini karena hampir seluruhnya ya emiten-emiten seperti BBRI, Mandiri, BNI, lalu ada BBTN, BRIS ya yang sudah listing di 5 saham ini menurut saya untuk investor nanti bisa mencermati emiten-emiten yang memang market cap-nya kecil ya. Kemungkinan besar market cap kecil dengan perolehan dana yang nanti dikucurkan saya pikir akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Jadi untuk investor bisa bersiap dan bisa menanti informasi tersebut agar bisa maksimal nih dalam memilih saham yang bisa berdampak positif terhadap kucuran dana 200 triliun ini. Baik, secara perkiraan begitu kalau kita kemudian meminjam point of view dari pemerintah sendiri, tentu saja bank-bank himbara punya segmentasinya sendiri, punya market cap-nya sendiri, punya target marketnya sendiri, pertumbuhannya juga kemudian berbeda-beda begitu ya. Kalau kita pinjam point of view dari pemerintah, mana yang akan disuntikan dana yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang lain? Menurut Anda indikatornya apa, Pak Bima? Untuk Iya, jadi menentukan besaran mana yang kemudian lebih besar dibandingkan dengan bank himbara yang lain. ya, menurut saya kuncinya ada di targetnya, Mas Wiki. Jadi target paling utamanya ini mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, Oke. tapi dilihat juga ya supply yang akan terjadi nanti ya dana 200 triliun ini harus tidak boleh dibarengi oleh penguatan dari inflasi itu sendiri. Artinya ketika likuiditas meningkat nanti hasilnya bisa jadi dua. Apakah terjadi inflasi atau justru ini produktif artinya beralih ke pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk agar target yang diinginkan oleh Pak Purbaya Menteri kita eh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga sektor real ya seperti yang sudah diharapkan bahwa target dari dana ini penggunaannya untuk di sektor real sehingga menurut saya ya mungkin kita juga tahu ya perbankan-perbankan yang masuk langsung ke sektor real ya dalam hal ini bisa di BMRI ya di BBRI yang menurut saya bisa secara langsung berdampak seperti yang diharapkan oleh pemerintah kita. Kalau dari perhatian saya sendiri, memang dampak yang paling memiliki kecenderungan paling terbesar memang bisa dari BMRI, termasuk juga BBTN. Tapi konteksnya di sini adalah karena BBTN memang dibanding yang lain pun secara market cap jauh sekali gitu market cap BBTN saat ini. Nah oleh karena itu sebesar apapun nanti yang diterima oleh BBTN, saya pikir di antara Big Four yang lain ya emiten-emiten bank yang besar, BBTN salah satu yang bisa menjadi upside-nya agak sedikit lebih besar ya, karena memang market cap-nya berbeda dengan yang sebelumnya.